Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa IKIP Siliwangi jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tata krama siswa dengan mata kuliah pengenalan lingkungan sekolah dasar. Oke, tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya, pada waktu kita masih anak-anak, orang tua kita melatih kita menerima pemberian dari orang dengan tangan kanan, dengan tangan sebelah kanan, dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua kita melatih kita cara makan, lalu minum, menyapa, memberi hormat, serta berpakaian. Nah, lama-kelamaan perilaku kita menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Nah, tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menemui manusia dengan tipe kedongdong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian, penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti itu. Kedongdong yang licin kulitnya dan masam rasanya, demikian pula makna tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sangat merugikan. Macam-macam tata krama. Tata krama pergaulan. Yang pertama, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Kedua, komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Yang ketiga, kenal dulu, baru sayang. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Tata krama kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara. Yang pertama, berkata, peliharalah lidah, jangan sampai menyinggung perasaan. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tata krama berpenampilan. Di sini ada cara menggunakan pakaian. Yang pertama, kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi sabuk hitam. Khusus untuk seragam putih abu-abu. Nah, yang kedua, pada waktu olahraga, pakailah pakaian dan olahraga. Yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Di sini juga ada cara berjalan bersama. Yang pertama, laki-laki harus melindungi wanita. Yang kedua, kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Yang ketiga,
Kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Tata cara makan. Yang pertama, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Yang kedua, jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Dan yang ketiga, berdoa sebelum makan. Tata cara menggunakan fasilitas umum. 1. Buang sampah pada tempatnya. Kedua, jagalah kebersihan di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Yang ketiga, taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Dan yang terakhir, keempat, sopan berkendara di jalan. Kebiasaan merokok. Terima kasih yang telah melihat tayangan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf masih banyak kekurangan serta masih banyak kesalahan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.